Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Sahi dari kelas semester 2A, NPM 7420122050. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pada pertemuan kedua dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH. Sumber hukum pidana yang pertama ada KUHP atau WFI SNI yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Lalu yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lalu yang ketiga ada memori penjelasan KUHP atau MVT. Lalu yang keempat, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 Isjo Algemene Bepalingen van Wetgeving AB. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Selanjutnya adalah pengertian hukum pidana. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif merupakan keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan, dan bagi yang melanggar akan diancam dengan pidana. Hukum pidana material juga berisi keharusan atau larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal acts. Contohnya seperti KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Lalu ada hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, merupakan keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang. Contohnya seperti KUHP atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Lalu selanjutnya ada pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Pembagian KUHP terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Lalu yang bagian khusus merupakan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Lalu yang terakhir ada berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu menurut waktu dan menurut tempat. Menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu kejahatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Menurut tempat atau locus delicti, yang pertama ada daratan negara, lalu yang kedua perairan atau laut teritorial yang telah ditetapkan oleh HI, lalu yang ketiga udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial, pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP, asas pelindungan atau nasional aktif, pasal 4 dan pasal 7. Lalu ada asas universitas, dan yang terakhir ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.